Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Wibowo Fiandarto dari kelas 2351 KPIE. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan komunikasi. Tujuan dari video ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan brand Al-Haramain Official Shop, sebuah toko yang menghadirkan produk-produk fashion muslim seperti baju koko dan gamis berbahan premium. Kami juga akan menjelaskan bagaimana Al-Haramain Official Shop ini menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip, etika, aturan perusahaan, dan nilai-nilai budaya yang kami pegang. Tak hanya itu, kami juga akan membahas perencanaan strategi, analisis pasar, hingga solusi dan inovasi yang dilakukan agar brand ini semakin dikenal dan dicintai oleh masyarakat. Yang pertama, norma, aturan, dan kode etik perusahaan. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Al-Haramain Official Shop memiliki prinsip bisnis yang berlandaskan kejujuran atau siddiq, amanah, dan profesionalitas. Kami percaya bahwa berdagang adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, kami menjunjung tinggi transparansi harga, kualitas produk yang terjamin, serta layanan pelanggan yang ramah dan sopan. Kode etik perusahaan kami menghindari praktik penipuan, eksploitasi tenaga kerja, serta menghormati hak konsumen. Sebagai kebijakan internal kami juga dirancang untuk mematuhi hukum ketenaga kerjaan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Kami juga aktif dalam kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Yang kedua, kebijakan budaya brand dan kegiatan sosial. Budaya brand Al-Haramain Official Shop menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kesopanan, dan kemewahan yang bersahaja. Kami ingin agar setiap konsumen merasa nyaman dan percaya diri mengenakan produk kami. Baju koko dan gamis kami dirancang untuk tidak hanya indah dipandang, tapi juga nyaman dikenakan untuk ibadah maupun aktivitas harian. Kami juga melakukan kegiatan pengembangan masyarakat seperti sedekah baju lebaran ke anak yatim dan program pelatihan menjahit baju bagi ibu rumah tangga yang ingin memiliki penghasilan tambahan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang kami jalankan secara rutin setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, tujuan komunikasi dan strategi produk. Tujuan utama kami sebagai komunikator adalah memastikan bahwa pesan kami diterima dengan baik oleh komunikan, yaitu calon pelanggan. Kami ingin membangun kesamaan persepsi antara kami dan konsumen, bahwa baju koko dan gamis bukan hanya busana, tetapi identitas, kebanggaan, dan bagian dari ibadah. Strategi produk kami adalah menghadirkan pilihan yang beragam namun tetap premium dengan harga yang terjangkau. Kami ingin agar produk kami bisa menjangkau semua kalangan dari remaja hingga orang tua dengan desain yang modern namun tetap syar'i. Kami juga fokus pada kualitas bahan, kerapihan jahitan, dan keunikan desain. Keempat, analisis pasar dan preferensi konsumen. Berdasarkan observasi dan riset, pasar utama kami adalah laki-laki dan perempuan usia 17 sampai 45 tahun yang ingin tampil syar'i namun tetap stylish. Konsumen kami menginginkan produk yang adem, tidak panas,
mudah dicuci dan tetap elegan. Oleh karena itu, kami memilih bahan premium seperti katun Jepang, linen, dan woolfish. Preferensi konsumen masa kini juga sangat dipengaruhi oleh media sosial. Oleh sebab itu, kami aktif di Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk mendekatkan produk kami dengan kebiasaan digital mereka. Lalu yang kelima, perencanaan komunikator dan kebijakan produk. Sebagai komunikator, kami merencanakan strategi pemasaran melalui pendekatan storytelling, menceritakan makna di balik desain dan nilai Islami produk kami. Secara implisit, produk kami membawa pesan keindahan dalam kesederhanaan. Sedangkan secara eksplisit, kami mematuhi kebijakan perlindungan konsumen, hukum perdagangan, dan undang-undang tentang merek dagang. Kami juga mematuhi kebijakan ketenaga kerjaan seperti upah minimum, jam kerja manusiawi, dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Semua ini demi menjaga integritas perusahaan. Lalu yang keenam, relevansi komunikasi dalam pemasaran. Relevansi komunikasi adalah kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan kebutuhan dan harapan audiens. Jika komunikasi tidak relevan, maka pesan akan diabaikan. Kami berusaha menjadikan setiap pesan pemasaran kami relevan. Konten kami dibuat sesuai momen, atau misalnya menjelang Ramadan, sesuai kebutuhan, misalnya baju koko adem untuk sholat, dan sesuai nilai konsumen, desain modern tapi tetap syar'i. Komunikasi yang relevan memungkinkan dua pihak, kami sebagai perusahaan dan Anda sebagai konsumen, memiliki pemahaman yang sama tentang nilai dan keunggulan produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, pengetahuan bersama dan rencana A atau B. Pengetahuan yang sama antara dua perusahaan atau antar negara sangat penting dalam membangun kolaborasi dan ekspansi. Dalam bisnis fashion muslim, kolaborasi internasional bisa membuka pasar baru dan menyesuaikan produk dengan budaya lokal. Sebagai CEO, saya membuat dua perencanaan. Yang rencana A itu fokus pada penjualan online dan influencer marketing. Jika seandainya rencana A gagal karena kurangnya engagement, solusinya adalah menggunakan pendekatan micro-influencer dan memperkuat testimoni real user. Lalu yang kedua, rencana B. Yang kedua ini adalah membuka toko offline di kota besar. Nah, jadi jika gagal rencana B ini, maka karena sewa mahal atau kurangnya pembeli, solusinya adalah kami akan membuka pop-up store sementara saat event besar seperti Islamic Expo. Yang kedelapan, yaitu adalah inovasi, strategi digital, dan kolaborasi. Kami terus berinovasi dengan meluncurkan koleksi limited edition saat momen spesial seperti Maulid Nabi atau Idul Adha. Kami juga memperkenalkan teknologi anti kusut dan antibakteri dalam beberapa produk premium kami. Strategi pemasaran digital kami meliputi kampanye di TikTok, live shopping di Shopee, dan SEO website resmi kami. Kami juga bekerja sama dengan seniman lokal untuk menciptakan motif bordir khas Nusantara yang membuat gamis kami berbeda dan punya nilai budaya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai strategi dan kebijakan Al-Haramain Official Shop. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bisa menjadi inspirasi bahwa bisnis tidak hanya soal untung, tapi juga soal nilai, tanggung jawab, dan kontribusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.